Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi diskusi kami yaitu dengan judul analisis korelasi. Pertama-tama perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Anandita Ramadhani Nurfitria dengan NIM 012. Selanjutnya ada saya Rizky Danarfatoro dengan NIM 031. Selanjutnya ada Harning Mawar Indah Solia dengan NIM 034. Untuk pokok bahasan dari materi presentasi kali ini yaitu yang pertama ada pengertian penelitian korelasi, yang kedua ada tujuan penelitian korelasi, yang ketiga ada ciri-ciri penelitian korelasi, yang keempat ada rancangan penelitian korelasi, yang kelima ada analisis korelasi, yang keenam ada keterbatasan dari korelasi, yang ketujuh ada langkah-langkah, yang kedelapan ada kelebihan dan kekurangan, dan yang terakhir ada contoh judul. Pengertian korelasi. Korelasi merupakan teknik analisis yang termasuk dalam salah satu teknik pengukuran asosiasi atau hubungan. Pengukuran asosiasi merupakan istilah umum yang mengacu pada sekelompok teknik dalam statistik bivariat yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel. Korelasi menguji perbedaan karakteristik dari dua variabel atau lebih dalam satu kelompok. Korelasi merupakan salah satu teknik analisis statistik yang banyak digunakan oleh peneliti karena peneliti umumnya tertarik terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi dan menghubungkannya. Selanjutnya ada tujuan dari penelitian korelasi. Penelitian ini memiliki dua tujuan, yaitu yang pertama, memberikan penjelasan dengan mendeskripsikan arah dan kekuatan hubungan antara variabel-variabel dalam satu kelompok. Yang kedua yaitu membuat prediksi dengan mengestimasi sejauh mana perubahan dalam satu variabel-variabel prediktor akan menjelaskan perubahan pada variabel yang lain. Selanjutnya ada ciri-ciri dari korelasi yaitu yang pertama ada penelitian korelasional tepat digunakan apabila yang diteliti kompleks, tidak dapat diteliti dengan metode eksperimen dan tidak dapat dimanipulasi. Yang kedua, penelitian korelasional memungkinkan pengukuran beberapa sekaligus, saling hubungannya dan dalam latar realistik atau realistic setting. Yang ketiga yaitu apa yang diperoleh adalah kadar degree hubungan, bukan ada atau tidak adanya pengaruh di antara ubahan yang diteliti, kecuali apabila menggunakan teknik analisis yang lebih kompleks sehingga dapat dicari pengaruhnya. Selanjutnya adalah rancangan analisis korelasi. Penelitian korelasi memiliki berbagai macam rancangan antara lain. Yang pertama yaitu korelasi bivariat atau rancangan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan hubungan antara dua variabel. Hubungan antara dua variabel yang diukur tersebut mempunyai tingkatan dan arah. Yang kedua yaitu ada regresi dan prediksi. Jika terdapat korelasi antara dua variabel dan kita mengetahui skor pada salah satu variabel, skor pada variabel kedua dapat diprediksikan. Yang ketiga, regresi jamak multiple regression. Regresi jamak merupakan perluasan regresi dan memprediksi sederhana dengan penambahan beberapa variabel untuk membuat prediksi yang akurat. Yang keempat, analisis faktor. Suatu analisis yang digunakan untuk meringkas informasi atau data jika dalam suatu penelitian terdapat berbagai variabel sehingga dapat diperoleh data yang konseptual dan mudah dikelola. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Anandita. Terima kasih. Selanjutnya, analisis korelasi. Analisis korelasi merupakan salah satu teknik analisis statistik untuk mengetahui hubungan antara dua variabel yang bersifat kuantitatif. Suatu variabel dikatakan memiliki korelasi jika ada perubahan pada salah satu variabel, maka akan diikuti dengan perubahan variabel yang lainnya. Perubahan variabel tersebut dapat berubah ke arah yang sama korelasi positif dan juga berlawanan arah korelasi negatif. Dalam riset penelitian survei, korelasi dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu korelasi sederhana, korelasi berganda, dan korelasi parsial. Yang pertama, korelasi sederhana atau bivariat merupakan analisis korelasi yang paling sederhana karena di dalamnya hanya diukur
hubungan antara dua variabel yang diamati. Akan diketahui bagaimana kekuatan hubungan variabel tersebut, apakah kuat, sedang, atau lemah, dan juga bagaimana arah hubungan antara variabel tersebut, apakah positif atau negatif. Yang kedua, korelasi berganda. Variabel yang diukur keeratan hubungan lebih dari 3 variabel. Dalam korelasi ini, yang diamati bagaimana hubungan antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependent. Dengan kata lain, bahwa variabel independen yang diamati masih dalam satu bidang masalah. Namun, jika masalah berbeda-beda, disarankan menggunakan korelasi sederhana. Yang ketiga, korelasi parsial merupakan pengukuran korelasi dengan melakukan pengontrolan salah satu variabel bebas untuk mengetahui korelasi natural antara variabel yang tidak terkontrol. Pada analisis korelasi parsial, satu variabel yang dianggap berpengaruh akan dijadikan variabel kontrol. Selanjutnya, keterbatasan korelasi. Menurut Isaac dan Michel tahun 1980 mengemukakan beberapa keterbatasan tipe penelitian korelasi. Yang pertama, hasil penelitian ini hanya mengidentifikasi apa sejalan dengan apa, tetapi tidak mengidentifikasi saling pengaruh dan bersifat kausal. Yang kedua, penelitian tipe ini kurang ketat apabila dibandingkan dengan tipe penelitian eksperimen, karena tidak dapat dilakukan kontrol atau manipulasi terhadap peristiwa yang akan diteliti. Yang ketiga, penelitian korelasi cenderung akan mengidentifikasikan pola hubungan langsung dan unsur yang dipakai kurang andal. 4. Sering merancang penggunanya sebagai shotgun research, yaitu melakukan penelitian sekali tembak dengan memasukkan berbagai data tanpa pilihan yang mendalam. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Herning Mawar. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan. Yang selanjutnya ada langkah-langkah pokok dalam penelitian ini. Penelitian korelasional atau korelasi mengikuti beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, pilih dan rumuskan masalah. Yang kedua, lakukan studi literatur untuk memperkuat landasan teori dan untuk mengungkapkan temuan penelitian yang sudah ada. Yang ketiga, berdasarkan masalah tersebut yang telah dirumuskan, diidentifikasi ubahan yang relevan untuk diteliti. Yang keempat, tentukan sampel, susun, dan pilih instrumen yang cocok, serta tentukan pula teknik analisis data yang akan digunakan. Yang kelima, kumpulkan data. Yang keenam, analisis data dan interpretasi. Yang ketujuh, susunan laporan penelitian. Yang selanjutnya merupakan kelebihan. Jadi untuk penelitian korelasi ini juga ada kelebihan dari metode ini. Yang pertama, kemampuan untuk menyelidiki hubungan antara beberapa variabel secara bersama-sama atau stimulan. Yang kedua, mampu memberikan informasi tentang derajat atau kekuatan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Selanjutnya, di balik kelebihan yang ada, terdapat juga kelemahan. Yang pertama, hasilnya cuma mengidentifikasi apa sejalan dengan apa. Tidak mesti menunjukkan saling hubungan yang bersifat kausal.
Yang kedua, jika dibandingkan dengan penelitian eksperimental, penelitian korelasional itu kurang tertib atau ketat karena kurang melakukan kontrol terhadap variabel-variabel bebas. Yang ketiga, pola saling hubungan itu sering tidak menentu dan kabur. Yang keempat, sering merangsang penggunanya sebagai semacam shotgun approach, yaitu memasukkan berbagai data tanpa pilih-pilih dan menggunakan setiap interpretasi yang digunakan untuk bermakna. Selanjutnya, contoh judul. Berikut terdapat beberapa contoh judul penelitian korelasi. Yang pertama, korelasi antara motivasi belajar dengan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar. Yang kedua, korelasi tingkat perhatian orang tua atau kemandirian belajar dengan prestasi belajar siswa. Yang ketiga, korelasi pola asuh orang tua dengan hasil belajar matematika di sekolah dasar. Yang keempat, hubungan kemampuan berpikir kreatif dengan kemampuan menulis cerpen atau studi korelasional pada siswa SMA Negeri 39 Jakarta. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Danar. Berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk membuat materi presentasi pada kali ini. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi yang mana akan kita lakukan di Bismart UNY. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Atas salah kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.